Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, adalah merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai pedoman hidup penuh berisikan peraturan-peraturan, petunjuk dan tuntunan untuk mengatasi segala persoalan hidup, baik yang bersifat keduniaan maupun keakhiratan. Islam menuntun tuntunan-tuntunan dan petunjuk-petunjuk di atas dasar akhlak yang mulia, yang langsung berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Semua cita-cita dan harapan yang diusahakan manusia dalam hidup ini harus memperhatikan keseimbangan hidup dunia dan akhirat, sehingga amanat yang dipikulkan kepada manusia tidak hanya bersifat keduniaan dan materi belaka, namun yang lebih penting ialah seimbang dengan persiapan dan bekal untuk kehidupan akhirat. Kita menyadari bahawa hidup ini bagaikan arena karena perjuangan yang membawa dua kemungkinan, yakni bahagia atau celaka. Sudah semestinya kebahagiaan hidup itulah yang kita cita-citakan. Akan tetapi kita pun menyadari bahawa jalan menuju kebahagiaan itu sendiri penuh dengan liku-liku dan tantangan serta ujian. Namun demikian, jikalau kita tabah, sabar dan tahan uji, maka tidak mustahil kebahagiaan itu pun akan kita rasakan. Hal demikian tidak saja terjadi pada masa-masa sekarang, tetapi zaman para nabi pun tantangan, ujian dan percobaan telah dirasakan, sebagaimana telah tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan atau azab olokan-olokan mereka. Sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini memberi gambaran yang jelas betapa para rasul mengemban amanat Allah, mengajak umatnya menuju kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, banyak mendapat rintangan dan cobaan. Akan tetapi kesabaran dan ketabahan hati mereka membuahkan hasil yang nyata. Bahkan mereka pun sempat menyaksikan betapa Allah telah membalas kejahatan orang-orang yang menentang serta menghalangi ajakan para utusan Allah, yakni dengan menampilkan azab selagi para penentang itu masih hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat. Yang demikian itu telah banyak kita ketahui melalui riwayat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita hidup di zaman sekarang, tantangan dan cobaan dalam menuju kebahagiaan itu tidak lain datang dari nafsu kita sendiri. Nafsu telah dikuasai dengan angkara murka dan tertipu oleh bujuk rayu syaitan dan iblis. Tipu daya dan rayu iblis membawa kita kepada kesesatan, lupa akan arti tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga mereka tidak mau tahu amanat yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemewahan hidup, ketinggian derajat bukan membahagiakan seseorang, melainkan menjerumuskan mereka ke dalam sikap hidup dan tingkah laku perbuatan semena-mena. Jika sudah demikian keadaan seseorang, maka saat-saat kehancurannya pun tidak mungkin terelakkan lagi, sebab Allah telah memberikan penegasan di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya mereka terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia,
Di dalam menghadapi kehidupan, dalam berbagai persoalannya kita hendaklah tetap berpegang pada ajaran-ajaran Islam yang memang benar-benar telah disediakan untuk membentengi hati dan akidah kita dari kesesatan. Kita hendaknya menyadari bahawa harta benda, kedudukan dan kesempatan yang kita miliki semua adalah amanat Allah yang wajib kita pelihara dan kita tunaikan. Kehidupan seorang mukmin yang percaya adanya kehidupan akhirat tidaklah sama seperti kehidupan orang kafir yang menganggap umurnya merupakan kesempatan pertama dan terakhir untuk menghabiskan kenikmatan duniawi. Orang semacam ini kebanyakan mereka mengikuti kebodohan dan hidup mereka hanya mencari kesenangan. Orang yang semacam ini termasuk dalam kategori kehidupan orang kafir yang menganggap hidup ini sampai di sini saja. Kalau saja orang-orang ini tidak sempat mendapat petunjuk kebenaran, maka ia meninggalkan kesesatan mereka. Dan mengenai persoalan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Dalam ayat lain Allah berfirman, ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Orang-orang yang itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia makan dan bersenang-senang dan dilelaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Sidang Jumat yang berbahagia, Islam memberikan tuntunan agar setiap muslim jangan menjadi hamba perutnya yang hidupnya hanya untuk makan, kerja mereka pagi, siang, sore, malam hanya mengumpulkan berbagai macam makanan. Jika berhasil usaha mereka mendapatkan makanan yang lezat cita rasanya, hidup mereka bergembira. Tetapi kalau tidak berhasil, keadaan mereka menjadi berubah, jengkel, marah-marah dan gelisah. Bahkan mereka menduga bahawa takdir Allah tidak adil. Orang-orang semacam ini perhatiannya hanya kepada hal-hal yang menyenangkan perut. Mereka tidak mempunyai inisiatif dan tidak memikirkan usaha-usaha membina masyarakat yang memerlukan pengorbanan untuk mewujudkan masyarakat pribadi muslim yang berakhlakul karimah dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aksarun nasi syubu'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang-orang yang paling banyak kenyang di dunia, maka orang itu nanti di akhirat paling lama menderita lapar. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahawa kesederhanaan itu merupakan pola kehidupan Islam. Islam menentang hidup yang bermewah-mewah, yang berlebih-lebihan sampai melampaui batas dengan tujuan untuk menghilangkan benih-benih kemewahan dari kehidupan perorangan dan golongan agar manusia selamat dan sejahtera serta bahagia dalam keserasian hidupnya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berusaha menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari dengan harapan semoga Allah akan lebih banyak lagi memberikan nikmat dan karunia-Nya. Selamatlah kita semua dari segala bentuk malapetaka dan bencana yang hanya disebabkan oleh nafsu keserakahan angkara murka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.